Sejarah perayaan Natal. Dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Sekitar bulan November awal, Anda akan mendengar sebagian orang berkata, kita perlu mengembalikan Kristus ke Natal. Orang dimanapun mengklaim bahwa Natal terlalu dikomersialkan dan berkata bahwa kita mengabaikan arti Natal yang sesungguhnya. Sebagian pengkhotbah akan bertanya, apa yang Anda akan berikan kepada Kristus pada hari kelahirannya? Kebanyakan gereja akan mengadakan pertunjukan, paduan suara, dan program. Oleh karena banyak orang yang mengenal hari Natal sebagai hari raya keagamaan, maka ada baiknya bagi kita untuk mempelajari artinya. Dengan memperhatikan bahwa Natal, Christmas, berisi kata Kristus, maka itu ada hubungannya dengan Tuhan. Karena ada hubungannya dengan Tuhan, maka kita harus membuka Alkitab Perjanjian Baru dan membaca tentang ada tidaknya perayaan ini. Tetapi, dengan pencarian yang teliti, kita tidak akan menemukan satupun referensi di dalam firman Allah sampai hari ini. Banyak orang akan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Gereja Perjanjian Baru tidak merayakan hari kelahiran Kristus sebagai hari raya keagamaan. Kapan pertama kali manusia mulai merayakan hari Natal ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mencarinya di luar Alkitab Perjanjian Baru. Para sejarawan mengatakan kepada kita bahwa hari raya ini hampir 3 abad setelah kematian Kristus baru ditetapkan sebagai hari raya spesial untuk merayakan kelahirannya. Holman Bible Dictionary mengatakan, pada awal abad keempat, orang-orang Kristen di Roma mulai merayakan hari kelahiran Kristus. Praktek ini menyebar secara luas dan cepat, sehingga banyak dunia Kristen merayakan festival baru pada akhir abad itu. Norval Geldenhuys, dalam komentarnya terhadap kitab Lukas berkata, Natal untuk pertama kali dirayakan di Roma tahun 354, di Konstantinopel tahun 379, dan di Antioquia tahun 388. Geldenhuys, Commentary on the Gospel of Luke. Chrysostom, seorang pengkhotbah terkenal saat itu, menyebutkan asal-usul Natal yang muncul di kemudian hari. Chrysostom, pada sebuah khotbah Natal di tahun 386 Masehi, berkata, belum genap 10 tahun pada hari ini, Natal, kita kenal dengan jelas. Unger Bible Dictionary. Kapan Yesus lahir? Tanggal kelahiran Tuhan kita telah beberapa kali diubah sepanjang tahun. Kita tidak dapat mengatakan pada hari apa dalam tahun itu Tuhan kita lahir. Ada sejumlah tanggal yang disarankan, termasuk 25 Maret, 2 April, 20 Mei, 8 November, 25 Desember, dan 6 Januari. Kebanyakan Protestan di Amerika dan Katolik Roma di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan kita pada tanggal 25 Desember. Namun, gereja-gereja Ortodoks Timur dan Armenia merayakan kelahiran Kristus pada tanggal 25 Desember dan 6 Januari juga. Catholic Encyclopedia mengatakan, Natal tidak pernah ada di antara pesta-pesta perayaan gereja paling awal. Tidak ada bulan dalam tahun itu yang ditetapkan oleh otoritas sebagai hari kelahiran Kristus. Bagaimana dengan 3 orang Majus? Hampir di setiap kota di Amerika, Anda dapat melihat pemandangan kelahiran bersama para gembala, Maria, Yusuf, bayi Yesus, dan 3 orang Majus. Saya tidak tahu ada berapa orang Majus waktu itu, tetapi yang saya tahu pasti bahwa mereka tidak pernah berada di tempat palungan. Matius mengatakan kepada kita bahwa ketika mereka menemukan Yesus, mereka masuk ke dalam rumah itu. Matius 2 ayat 1-11. Tidak ada disebutkan adanya palungan dalam ayat-ayat tersebut. Mereka datang ke Yerusalem setelah Yesus diserahkan kepada Allah di Bait Allah, Lukas 2 ayat 22, dan dibawa kembali ke Betlehem, dan oleh karenanya, bayi Yesus sudah berumur lebih dari 40 hari. Maka mereka sudah datang setidaknya 40 hari sebelum kematian Herodes, karena dia menghabiskan sisa hidupnya 40 hari di Yeriko, dan pemandian Kaliroe. Orang Majus bertemu dengannya saat masih di Yerusalem sebelumnya. Maka Yesus setidaknya sudah berumur 80 hari ketika Herodes mati. J.W. McGarvey dalam The Fourfold Gospel. Siapa yang memutuskan untuk menjadikan 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus? Hal ini dihubungkan langsung kepada Katolik Roma. Mereka menjelaskannya seperti ini. Sejumlah teori telah dikemukakan di sepanjang 2000 tahun terakhir untuk menjelaskan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Namun yang paling mungkin, yang paling umum diterima oleh para sarjana sekarang adalah bahwa kelahiran Kristus ditetapkan pada tanggal titik balik matahari musim dingin, tepatnya pada tanggal 21 Desember dalam kalender kita, tapi 25 Desember dalam kalender Julian yang lebih dulu dari kalender kita. Titik balik matahari, ketika hari-hari mulai memanjang di belahan bumi utara, disebut oleh orang-orang pagan sebagai ulang tahun Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Pada abad ketiga, Kaisar Aurelius menyatakan tanggal 25 Desember sebagai hari khusus yang didedikasikan untuk Dewa Matahari yang kultusnya sangat kuat di Roma pada waktu itu.
Bahkan sebelum waktu itu, para penulis Kristen sudah mulai menyebut Yesus sebagai matahari keadilan. Tampaknya cukup logis, maka ketika kekristenan mulai mendominasi adegan keagamaan di Kekaisaran Romawi, tanggal matahari yang baru lahir harus dipilih sebagai tanggal lahir Kristus. Rupanya, itu mengganggu beberapa orang karena tanggal Natal berakar dari pesta perayaan pagan. Bagaimanapun, itulah penjelasan terbaik yang kami miliki dalam memilih 25 Desember untuk merayakan kelahiran Yesus. The New Question Box. Perayaan bulan Desember ini berasal dari kaum pagan sebagai hari raya untuk menghormati dewa matahari mereka, Mitra. Itu diubah menjadi hari suci Kristen oleh Gereja Katolik Roma. Menurut Anda, tidak perlukah kita merayakan kelahiran Kristus? Orang sering menanyakan pertanyaan ini, tetapi saya biasanya menanyakan hal ini sebagai balasannya. Mengapa kita harus melakukannya? 2 Petrus 1 ayat 3 memberitahu kita bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang sifat religius telah diungkapkan dalam Alkitab. 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan bahwa jika kita berbicara, kita harus berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika Allah ingin kita merayakan kelahiran Kristus, Dia pasti akan memberitahu kita. Beberapa orang berkata, tapi kita perlu merayakan kelahiran Kristus. Mengapa kita harus merayakan hari apapun kalau Allah tidak mengotorisasikannya? Apakah Allah lupa memberitahu kita bagaimana merayakan kelahiran Kristus? Jika Dia ingin kita merayakan hari khusus untuk kelahirannya, kapan? Bagaimana seharusnya sikap saya terhadap Natal? Setiap orang yang saya kenal merayakan Natal dengan cara tertentu. Mungkin hanya dengan mendapatkan hari libur kerja, menonton beberapa pertandingan sepak bola atau bola basket, atau pergi keluar untuk melihat lampu-lampu cantik. Saya tidak merayakan hari suci agama apapun, tetapi saya merayakan banyak hari libur sekuler, seperti syukuran, hari veteran, hari peringatan, hari kemerdekaan, dan jika saya lagi mood, hari Groundhog, hari raya tradisional Amerika dan Kanada. Allah melarang gereja menetapkan hari-hari suci, Galatia 4 ayat 9-11. Namun Allah tidak melarang Anda untuk membaca kalender, merayakan tradisi dan adat istiadat yang merupakan bagian dari budaya kita, yang tidak bertentangan. Beberapa pengkhotbah meninggalkan kesan bahwa jika Anda tersenyum selama bulan Desember, maka entah bagaimana Anda telah berdosa, dan surga membantu Anda jika Anda berkata, "Selamat Hari Raya." Christmas, Eropa dan Barat, adalah hari libur sipil, bukan hari suci agama. Di rumah kami merayakan banyak hari libur sipil. Jika Anda tidak, itu baik-baik saja, tapi pikirkan urusan Anda sendiri, dan tinggalkan saya sendiri. Kita harus menganggap Christmas seperti yang kita lakukan pada hari libur sipil lainnya. Bagaimana saya harus mengingat Yesus? Allah telah meninggalkan 3 peringatan tentang Kristus. Semuanya ditujukan pada kematian dan kebangkitannya. Pertama, baptisan air mengingatkan tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 3 dan 4. Kedua, perjamuan Tuhan adalah sebagai peringatan kematiannya. Saat kita makan roti tidak beragi dan minum air buah anggur, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Ketiga, ibadah kita pada hari Tuhan, hari pertama dalam minggu, mengingatkan kita tentang kebangkitannya. Matius 28 ayat 1, Kisah Para Rasul 20 ayat 17, dan Wahyu 1 ayat 10. Natal sebagai hari raya keagamaan tidak dikenal di dalam kitab suci. Sebagai hari raya suci, Natal tidak diotoritaskan oleh Allah. Perayaan-perayaan yang tidak diotoritaskan menjadikan ibadah kita sia-sia. Matius 15 ayat 9. Orang Kristen suka membaca tentang kelahiran Kristus, datangnya anak Allah ke dalam dunia. Tetapi kita tidak berani untuk menghormati Dia dengan cara yang Dia sendiri katakan tidak menghormati Dia, yaitu memelihara ajaran dan perintah manusia. Beberapa orang akan mengklaim bahwa kita menolak kelahiran Kristus dari perawan Maria karena kita tidak merayakan Natal sebagai hari raya suci agama. Tetapi itu adalah kebohongan. Saya percaya pada kelahiran Kristus dari perawan Maria. Yesaya 7 ayat 14, Matius 1 ayat 18-23, Lukas 1 ayat 27. Allah tidak ingin anaknya diingat sebagai bayi yang terbaring di dalam sebuah palungan, tetapi sebagai juru selamat yang menderita, dan sekarang sebagai penebus yang sudah bangkit. Oleh David Petfield. Terima kasih sudah menonton video ini sambil menyimak dengan seksama pelajarannya. Semoga memberikan pencerahan baru mengenai sejarah perayaan Natal.
Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Sabda Injil juga menawarkan kursus Alkitab gratis bersertifikat, artikel gratis tertulis maupun audio, pendalaman Alkitab gratis. Silahkan kunjungi sabdainjil.com.